Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karintri Juniaswati dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi, NIM 185200051. Pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai penyelesaian audit, yaitu modul 9 PT Sukus. Pertama-tama yang kita kerjakan dahulu adalah daftar jurnal koreksinya. Daftar jurnal koreksi dan reklasifikasi tahun 2018 ini kita dapatkan dari jurnal-jurnal penyesuaian mulai dari modul 2 hingga modul terakhir atau modul 8. Untuk di modul 2 sendiri, akun yang pertama ada penjualan, PPN keluaran pada piutang usaha sebesar 11 juta. Itu adalah untuk mencatat kesalahan pencatatan PT Krakatau. Kemudian akun yang kedua yaitu piutang usaha pada penjualan dan PPN keluaran sebesar 198 juta. Itu untuk mencatat kesalahan pencatatan PT Usaha Lancar. Yang ketiga adalah penjualan dan PPN keluaran pada piutang usaha sebesar 22 juta. Itu untuk mencatat barang yang belum sampai ke PT Sejahtera. Kemudian ada piutang usaha PT Zebra pada piutang usaha PT Lestari sejumlah 15 juta untuk mencatat kesalahan pencatatan PT Zebra Pratama. Yang kelima ada beban piutang tak tertagih pada piutang usaha sebesar 11 juta untuk mencatat kerugian atas penghapusan piutang PT Orientasi. Lalu yang keenam ada kerugian penghapusan piutang pada piutang usaha sebesar 15 juta untuk mencatat kerugian atas penghapusan piutang PT Tempo. Nah, ini jurnal penyesuaian yang ada di modul 2. Kemudian ada juga jurnal penyesuaian yang di modul 3. Langsung saja nomornya kita lanjutkan. Yang ketujuh itu adalah persediaan barang jadi pada harga pokok penjualan. Nah, akun itu adalah untuk mencatat persediaan yang hilang karena dicuri sebesar 7.955.000. Kemudian yang ke-8 ada beban promosi pada persediaan, itu untuk mencatat barang yang untuk mencatat barang yang dijadikan sampel promosi sebesar 15.910.000. Kemudian ada adjustment nomor 9, yaitu beban upah langsung pada hutang yang masih harus dibayar. Ini sejumlah 15 juta untuk mencatat Kemudian akun nomor 9 itu adalah beban upah langsung pada hutang yang masih harus dibayar sejumlah 15 juta untuk mencatat kekurangan upah buruh. Kemudian ada yang jurnal penyesuaian nomor 10, yaitu beban lain-lain pada persediaan untuk mencatat persediaan yang dicuri sebesar 1.350.000. Yang 11 itu persediaan dan BPN masukan pada utang usaha sejumlah 8.800.000 untuk mencatat bahan baku persediaan yang belum dibukukan. Yang ke-12 itu beban lain-lain pada persediaan untuk mencatat barang yang terendam banjir sebesar 11 juta. Yang ke-13 adalah utang usaha pada persediaan, itu untuk mencatat kesalahan pencatatan PT Berkat sejumlah 990.000. Kemudian yang ke-14 adalah persediaan pada utang usaha.
untuk mencatat pembelian bahan baku yang belum dicatat sebesar 8.800.000. Yang ke-15 adalah bahan langsung neraca pada bahan langsung laba rugi, yaitu untuk mencatat persediaan akhir yang dicatat terlalu rendah sebesar 8 juta. Nah, kemudian ada jurnal penyesuaian di modul 4 yang kita lanjutkan saja, nomornya itu nomor 16, piutang lain-lain pada kas kecil sejumlah 200.000, itu akun kas kecil yang selisih. Kemudian nomor 17 adalah beban penjualan dan akumulasi pada biaya yang masih harus dibayar sejumlah 100.000, pengeluaran kas kecil yang belum diremburs. Kemudian yang ke-18 adalah hutang usaha pada Bank CAB sebesar 990.000 untuk mencatat selisih antara buku bank dengan rekening koran Bank CAB. Kemudian yang ke-19 adalah piutang usaha pada Bank CAB, itu untuk mencatat koreksi untuk tolakan rekening nomor 1526751 sejumlah 2.200.000. Kemudian yang nomor 20 adalah Bank CAB pada piutang usaha sebesar 10.600.000, koreksi untuk pencatatan piutang PT Lestari yang belum dicatat. Nomor 21 adalah Bank CAB dan beban bank pada pendapatan bunga sejumlah 156.500. Mencatat biaya administrasi bank dan jasa giro. Kemudian nomor 22 adalah piutang usaha pada Bank Lopo sebesar 33.750.000. Mencatat koreksi untuk kesalahan pencatatan PT Nuansa. Kemudian yang nomor 23 itu Bank Lopo dan beban bank pada pendapatan bunga sejumlah Rp75.226, mencatat koreksi untuk biaya administrasi dan jasa giro. Kemudian akun yang ke-24 adalah piutang usaha pada Bank Lopo sejumlah Rp3.350.000, mencatat tolakan clearing PT Lestari. Yang ke-25 adalah Bank Lopo pada biaya yang harus dibayar sejumlah Rp407.360, mencatat PT Subus mempunyai utang ke Bank Lopo karena terdapat selisih kurang. Yang ke-26 adalah rugi investasi saham pada investasi pada saham sejumlah Rp500.000, mencatat koreksi investasi saham. Nomor 27 adalah deposito berjangka pada laba valuta asing sejumlah 15 juta, yaitu mencatat laba valuta asing akhir pekan. Untuk yang nomor 28 adalah surat berharga pada laba penjualan surat berharga sejumlah 5 juta. Kemudian ada pada modul 5, nah ini nomor 29 adalah beban sewa pada sewa dibayar di muka sejumlah 5 juta. Nah ini tuh pencatatan perpanjang sewa toko. Kemudian nomor 30 adalah beban sewa pada sewa dibayar di muka sejumlah Rp1.666.667. Pencatatan sewa dengan Bapak Haryo. Nomor 31 adalah beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sejumlah Rp11.250.000, yaitu mencatat beban asuransi polis 3575 atau bangunan. Yang kedua adalah beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sejumlah Rp900.000, sama itu mencatat beban asuransi pada polis 3576 perabot dan peralatan kantor. Beban yang ke nomor 33 adalah beban asuransi pada asuransi dibayar di muka jumlah Rp1.750.000, mencatat beban asuransi polis 3764 kendaraan bermotor. Yang ke-34 adalah beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sejumlah Rp5.400.000,
mencatat beban asuransi polis 3876, yaitu persediaan. Nah, kemudian ada pada modul 6, jurnal penyesuaiannya yang nomor 35 adalah piutang lain-lain pada pendapatan lain-lain dan investasi sejumlah 6.800.000, yaitu untuk mencatat dividen PT Pinglat dan PT POH yang belum dicatat. Kemudian 36 adalah investasi pada pendapatan lain-lain sejumlah 30 juta, yaitu mencatat pembagian laba PT Pinglat yang belum dicatat. Kemudian nomor 37 adalah artikel lain-lain pada investasi sejumlah 22.500.000, yaitu reklasifikasi. Kemudian modul 7 itu adalah nomor 38, bangunan dan prasarana pada hutang PPN sejumlah 30 juta, yaitu tambahan PPN. 39 adalah bank lopo pada kendaraan bermotor sejumlah 240.629.000 rupiah, yaitu jurnal sisa pembayaran tunai. Kemudian yang jurnal 40 adalah harga perolehan kendaraan baru dan akumulasi depresiasi kendaraan dan rugi penjualan pada kendaraan lama dan bank lopo, yaitu sebesar 320.629.000 rupiah. Itu untuk mencatat pertukaran kendaraan lama ke kendaraan baru. Kemudian nomor 41 adalah peralatan kantor dan PPh 22 dan PPN masukan pada bank lopo sejumlah 118.565.000 rupiah, itu untuk mencatat terkait harga perolehan peralatan kantor. Kemudian nomor 42 adalah bank lopo dan akumulasi penyusutan pada komputer dan laba penjualan aset ini sejumlah 5.100.000 rupiah. Itu untuk mencatat penjualan yang akumulasinya tidak dihitung. Kemudian yang 43 adalah hutang sewa jangka panjang pada hutang sewa jangka pendek sebesar 20.480.000, yaitu reklasifikasi utang sewa pembiayaan jangka panjang PT Ciptaing ke utang sewa jangka pendek. Kemudian yang nomor 44 adalah hutang sewa jangka panjang pada hutang sewa jangka pendek sejumlah 48 juta, yaitu klasifikasi utang sewa pembiayaan jangka panjang PT Maju ke utang sewa jangka pendek. Kemudian yang terakhir adalah pada modul 8, nomor 45-nya sendiri itu adalah beban gaji pada beban lain-lain sejumlah 19.877.000 rupiah. Nah, itu untuk mencatat PPh 21 yang ditanggung perusahaan sebagai beban lain-lain. Kemudian yang nomor 46 adalah beban komisi penjualan pada perjalanan dan akomodasi sejumlah 60 juta, yaitu mencatat beban komisi penjualan atas nama perorangan dan bukan karyawan. Kemudian modul yang nomor 47 adalah representasi dan jamuan pada perlengkapan kantor sejumlah 4.500.000, yaitu untuk mencatat pembelian telepon genggam untuk relasi bisnis perlengkapan kantor. Yang ke-48 adalah representasi dan jamuan pada pendapatan lain-lain sejumlah 20 juta, yaitu mencatat kesalahan pengklasifikasian akun dari penjualan kardus bekas. Kemudian yang nomor 49 adalah kesejahteraan karyawan pada Bank Lopo sejumlah 90 juta, yaitu mencatat pembayaran rumah sakit atas pengobatan anak kandung Bapak Kwansen. Kemudian nomor 50 adalah beban piutang tak tertagih pada piutang usaha sejumlah 11 juta, yaitu untuk mencatat kerugian atas penghapusan piutang PT Orientasi. Kemudian yang nomor 51 adalah beban promosi pada persediaan sejumlah 15.910.000 rupiah, yaitu untuk mencatat barang yang dijadikan sampel promosi. Kemudian nomor 52 adalah beban dalam proses pada hutang upah
itu mencatat kekurangan upah buruh sejumlah 15 juta rupiah. Kemudian nomor 53 adalah beban lain-lain pada persediaan 1.350.000 rupiah. Itu adalah mencatat persediaan yang dicuri. Kemudian nomor 54 adalah beban lain-lain pada persediaan sejumlah 11 juta. Itu mencatat barang yang terkena banjir. 55 adalah beban penjualan dan akomodasi pada biaya yang masih harus dibayar sejumlah 100.000, yaitu pengeluaran kas kecil yang belum dirembes. Kemudian nomor 56 adalah Bank CAB dan beban bank pada pendapatan bunga sejumlah Rp156.500. Itu adalah mencatat administrasi jasa giro. Kemudian yang nomor 57 adalah Bank Lopo dan beban bank pada pendapatan bunga sejumlah Rp75.226. Itu untuk mencatat koreksi biaya administrasi dan jasa giro. 58 adalah beban sewa pada sewa dibayar di muka jumlah 5 juta untuk mencatat perpanjangan sewa toko. Kemudian 59 adalah beban sewa pada sewa dibayar di muka sejumlah Rp1.666.667 mencatat sewa dengan Bapak Haryo. Kemudian yang 60 adalah beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sejumlah Rp11.250.000. Itu untuk mencatat beban asuransi polis 3575 atau bangunan. Kemudian yang nomor 61 adalah beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sejumlah 900.000. Itu adalah mencatat beban asuransi polis 3576 perabot dan peralatan kantor. Kemudian yang 62 adalah beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sejumlah Rp1.750.000, yaitu untuk mencatat beban asuransi polis 3764 kendaraan bermotor. Kemudian yang 63 adalah beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sejumlah Rp5.400.000, itu mencatat beban asuransi polis persediaan. Kemudian 64 adalah utang PPh 21 pada kas jumlah Rp19.940 untuk mencatat penyesuaian utang PPh 21 yang sudah dibayar. Kemudian 65 adalah beban gaji pada utang PPh 21 sejumlah Rp7.920.000 untuk mencatat kelebihan perhitungan PPh 21 karyawan atas nama Pak Yadi. Kemudian yang 66 adalah beban lain-lain pada utang PPh 23 sejumlah Rp400.000 untuk mencatat PPh 23 atas jasa profesional. Yang ke-67 adalah beban lain-lain pada utang PPh 25 yaitu 20 juta. Itu untuk mencatat PPh badan. Kemudian yang nomor 68 adalah penjualan dan PPN keluaran pada piutang usaha sejumlah 22 juta. Itu untuk mencatat barang yang belum sampai ke PT Sejahtera. Yang ke-69 adalah bangunan dan prasarana. Kemudian yang terakhir adalah 69 itu bangunan dan prasarana pada PPN keluaran sejumlah 30 juta, mencatat PPN atas gedung yang dibangun sendiri. Nah, perlu diketahui bahwa modul 8 ini adalah jurnal penyesuaian, semua jurnal penyesuaian beban dari modul 2 hingga modul 7. Jadi bisa dijadikan satu sama modul 8 ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan ARP 2.2, yaitu prosedur penelaahan analitis neraca. Jadi semua peraudit yang sudah dikerjakan pada adjustment tadi itu dimasukkan ke sini, kemudian kita kurangi, kemudian kita lihat apakah ada kenaikan atau mengalami penurunan dengan menggunakan rumus 2018 dikurangi 2017. Kemudian jika sudah dikurangi semua, kita menghitung persentasenya.
Contohnya seperti yang satu ini, persentasenya itu adalah kenaikan atau penurunnya itu berapa dibagi dengan per audit 2017 kemudian dikali dengan 100. Nah, dari jurnal per audit 2018 ini kita peroleh total kewajiban dan total ekuitasnya itu sebesar 22.258.224.997 rupiah. Selanjutnya kita akan menghitung yang laba ruginya, yaitu indeks ARP 2.3 schedule prosedur penelaahan analitis laba rugi. Caranya sama, kita memasukkan per audit 2018 yang kita dapatkan dari adjustment tadi, kita masukkan di sini semuanya, kemudian dihitung kenaikan atau penurunannya, kemudian dihitung persentasenya. Lalu kita setelah menghitung semua ini, dapat diperoleh data bahwa laba neto setelah diaudit 2018 adalah sejumlah 3.395.494.037 rupiah. Nah, setelah kita menghitung kenaikan laporan laba rugi tadi antara 2017 dan 2018, kita mengerjakan neraca ini. Neraca pada tahun 2017 dan 2018. Nah, caranya sama, ini datanya dari adjustment yang kita susun tadi pada jurnal koreksi, sehingga didapatkan jumlah kewajiban dan ekuitas pada 2018 adalah sejumlah 22.924.997 rupiah. Kemudian kita beralih ke laporan laba rugi 2017-2018. Ini caranya juga sama, sehingga kita mendapatkan laba neto sejumlah 3.595.494.037. Kemudian dari laba neto ini kita bawa ke laporan ekuitas. Nah, di laporan ekuitas ini masukkan di saldo labanya. Nah, ini kan waktu 2016 segini. Kemudian laba neto yang 2017 ini sejumlah sekian 1458. Ini dibawa ke saldo laba ini. Nah, kemudian diperolehlah saldo pada 2017 itu sekian. Akhirnya kan diperoleh sekian dari sini tambah sini. Kemudian laba netonya yang 2018 tadi dijumlah juga. Dimasukkan maksud saya. Yang dijumlah menjadi 6.815.266.371. Nah, selanjutnya adalah catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini sendiri bisa dilihat pada buku 2, halaman 146. Yang pertama adalah umum, seperti informasi-informasi umum, notarisnya siapa, didirikan berdasarkan akte nomor berapa, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ikhtisar kebijakan akuntansi penting yang diterapkan, yaitu ada yang pertama adalah dasar penyusunan laporan keuangan, yang kedua ada mata uang pelaporan, transaksi dan saldo dalam mata uang asing, yang ketiga ada pendapatan dan beban, yang keempat imbalan kerja, yang kelima pajak penghasilan, kemudian kas dan setara kas, investasi pada efek tertentu, piutang usaha, persediaan, investasi pada entitas asosiasi, aset tetap, dan sewa. Kemudian setelah itu ada informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan. Nah, untuk mengisi
pos-pos laporan keuangan ini untuk kas dan setara kas ada pada modul 4 di indeks D. Kita tinggal memasukkan saja. Kemudian aset lancar yang dibatasi penggunaannya dan investasi pada saham ini juga sama, ada di modul 4 indeks D. Kemudian untuk piutang usaha ini ada di modul 2 indeks E. Kemudian persediaan ada di modul 3 indeks F. Terusnya ada investasi pada entitas asosiasi ini ada di modul 6 indeks H. Kemudian aset tetap ada di modul 7 indeks G. Kemudian bank ini nggak ada utang. Kemudian ada modal saham dan beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan ini ada di modul 3 dan indeks PL2. Setelah itu beban usaha ini ada di modul 8. Kemudian ada pengungkapan lainnya, ini ada informasi kurs mata uang asing dan tanggal penyelesaian laporan keuangan. Yang selanjutnya adalah manajemen letter. Manajemen letter ini adalah surat yang dibuat oleh KAP yang ditujukan kepada klien untuk informasi anggaran, auditor internal, uang kas, penagihan piutang, laporan akun bulanan dari piutang usaha, perlengkapan tugas, prestasi aset tetap, prosedur pembelian, penyimpanan barang di gudang, dan ya itu. Kemudian ini akan ditandatangani oleh KAP, yaitu DRA, KAP Krisanti dan rekan, yang ditandatangani oleh DRA Krisanti. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan salah ucap, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.